Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Faisal Jernang Aceh. Hari ini saya akan mereview sebuah video mengenai gimana caranya kita tanam bibit jernang yang bagus biar cepat pertumbuhannya. Dan ini bibit yang udah kita sediakan dari rumah, kita bawa ke kebun, yang namun lubangnya juga sudah kita sediakan semenjak dari dulu, cuman sekarang sudah banyak rumputnya, sudah lama. Nanti bisa lihat sama-sama gimana caranya kita tanam bibit jernang ini ke dalam lubangnya biar cepat pertumbuhan. Namun yang baru singgah di channel YouTube Faisal Jernang Aceh, jangan lupa like dan share dan juga subscribe agar Jernang Aceh bisa dikenal di seluruh Nusantara. Ini lubang yang dulu kita siapkan, sekarang sudah kita timbun lagi dengan tanah biar gak terlalu dalam. Karena kalau lubangnya terlalu dalam, nanti bibit yang kita tanam ini susah berkembang dia. Juga batangnya terlalu kita tanam ke dalam, nanti waktu tumbuh anaknya susah untuk kita stek anak yang ada di batang itunya. Makanya lubang ini kita timbunkan kembali biar datar dan segera kita semaikan bibit. Sahabat petani jenang di seluruh Indonesia, bibitnya sudah kita taruh ke dalam lubangnya, namun lubangnya tidak terlalu dalam. Kenapa kita buat begini? Ini antara polybag, tanah yang di atas yang di polybag ini sesuai dengan tanah yang di luarnya. Kenapa begitu? Nanti kita tanam di kelilingnya dengan tanah yang lain. Kenapa kita nggak terlalu dalam tanam tanaman jernang ini? Dikarenakan nanti dia di sekelilingnya ini akan tumbuh anaknya lagi. Kalau dia nanti tumbuh anaknya nanti waktu kita mau stek, kita ambil bibitnya, kita pindahkan ke tempat yang lain, jadi mudah. Kenapa dibilang mudah? Karena anaknya tidak terlalu dalam ke dalam tanah, cuman dia berada di samping-sampingnya. Kita stek dengan apapun, tepung parang, pisau, mudah. Namun kalau kita bibitnya terlalu dalam ke sana, jadi batangnya akan masuk sekitar sini, tepung begini. Nanti anaknya dia akan tumbuh di sini. Waktu kita stek di sini ada tanahnya, susah nanti kita ambilnya. Harus kita congkel dulu tanahnya, baru nanti bisa kita stek. Kalau enggak susah. Nah, makanya di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada seluruh petani jenang di seluruh Indonesia gimana caranya tanam bibit jenang yang bagus dan praktis, biar nanti kedepannya waktu kita mau stek anaknya
lebih mudah gitu. Dan nanti jernang ini dia akan cepat tumbuh besar. Nah, dikarenakan batang yang di sini cepat keluar, tidak terlalu dalam dengan tanah. Gitu. Nah, sahabat petani jernang di seluruh Indonesia, sudah selesai kita penanamannya bibit jernang, dan ini hasilnya. Tanah polybag masih nampak keluar dan batangnya masih nampak. Kenapa kita buat begini? Biar nanti lebih mudah dan praktis untuk kita kalau memang mau ambil anaknya dari induknya gitu. Dan ini alami, kita tidak memakai pupuk apapun. Dan kalau memang sahabat petani jernang ingin memakai pupuk, silahkan. Yang lebih bagus dipakai pupuknya pupuk organik, biar tidak ada tercampur dengan efek kimianya gitu. Kalau mau pakai pupuk kimia aja juga boleh, nanti disesuaikan dosisnya. Namun kalau mau ditabur pupuk yang kimia, nanti ditabur di sekeliling sini saja, agak kejauhan dengan akarnya, biar nggak ada efek mati gitu. Dan cukup sekian dulu saya buatkan video ini untuk sahabat petani jernang di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat kepada semuanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share, agar jernang Aceh dikenal di seluruh Indonesia. Salam petani jernang Indonesia, salam darah naga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.